Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai sistem temu balik informasi. Namun sebelum saya membahasnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Surahman dengan NIM 20026116, jurusan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, dan penugasan video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah katalogisasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Gustina Erlianti Shum MIP. Baiklah, langsung saja kita membahas apa-apa aja sih yang ada di sistem temu balik informasi, mulai dari konsep dasar, definisi, sampai tujuannya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, hal yang pertama yang akan kita bahas mengenai sistem temu balik informasi yaitu dari definisinya. Definisinya dari sistem temu balik informasi yaitu sebuah proses untuk menemukan kembali informasi yang dibutuhkan dari sebuah sistem penyimpanan dan penelusuran informasi. Sistem temu kembali informasi menyarankan Anda untuk kebutuhan informasi dari sebuah pengguna. Ada dokumen atau rekod penyimpanan yang berisi informasi yang diorganisasikan dalam sebuah sistem yang memudahkan temu kembali informasi dan strategi penelusuran yang tepat sehingga dokumen yang sesuai dengan kebutuhan dapat ditemukan kembali. Maksudnya di sini, sistem temu kembali informasi menyarankan kita sebagai pengguna untuk menemukan sebuah kembali informasi agar dapat digunakan di kemudian hari. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar sistem temu kembali informasi. Sistem dasar temu kembali informasi memiliki sebuah proses ada 4, yaitu match, query, retrieve, and file. Dan penggabungannya yaitu sebuah proses untuk mengidentifikasi kecocokan yang disebut dengan match atau yang disebut dengan sesuai di antara permintaan dari pengguna yang disebut dengan query dengan representasi dokumen, kemudian mengambil retrieve atau dokumen dari suatu simpanan file sebagai jawaban atas permintaan dari pengguna tersebut. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai komponen dari sistem temu kembali informasi. Ada 5. Yang pertama yaitu pengguna atau user. Yang dimaksudkan dari pengguna ini yaitu orang yang menggunakan atau memanfaatkan STBI dalam rangka kegiatan pengelolaan dan pencarian informasi. Pengguna STBI dibedakan atas 2, yaitu user and end user. Komponen yang kedua yaitu query, adalah format bahasa permintaan yang diinput oleh pengguna ke dalam STBI atau sistem temu kembali informasi. Yang ketiga yaitu dokumen. Dokumen adalah istilah yang digunakan untuk seluruh bahan pustaka atau informasi yang telah diinput dan disimpan ke dalam database atau basis datanya. Jadi dokumen di sini digunakan sebagai istilah dalam menyimpan segala arsip yang digunakan untuk sistem temu kembali informasi. Yang keempat yaitu indeks. Indeks adalah daftar istilah atau kata. Ini digunakan sebagai suatu identitas bagi suatu dokumen agar seorang pengguna atau seorang arsipan dapat menemukan kembali dokumen tersebut. Yang terakhir yaitu pencocokan atau match. Matcher function adalah sebuah proses pencocokan query dengan dokumen yang tersimpan di dalam database. Maksudnya di sini pengguna meminta suatu permintaan mengenai suatu dokumen, dan di sini permintaan dengan dokumen tersebut haruslah cocok agar seluruh keinginan pengguna dapat terpenuhi mengenai informasi yang ada di dalam dokumen tersebut. Langsung saja kita ke tujuan sistem temu balik informasi. Ada 2 tujuan dari sistem temu balik informasi. Yang pertama yaitu suatu sistem temu kembali informasi bertujuan mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi dalam sebuah sistem agar dapat memberikan informasi kepada pengguna secepat permintaannya. Tujuan yang kedua yaitu sistem temu kembali tidak menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan, tapi menunjukkan ada tidaknya sebuah dokumen. Maksudnya di sini, sistem temu kembali ini menunjukkan sebuah dokumen yang berisikan sebuah informasi yang tentu saja belum tentu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Langsung saja kita kegiatan penelusuran informasi. Kegiatan penelusuran informasi ini tentunya tidak lepas dari sebuah sistem temu kembali informasi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari sebuah proses temu kembali informasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai akan informasi yang dibutuhkan dengan bantuan berbagai alat penelusuran dan temu kembali informasi yang dimiliki perpustakaan atau suatu unit layanan informasi. Ada 3 pengetahuan yang harus diketahui oleh penelusur informasi. Yang pertama itu konseptual. Konseptual di sini itu mengkonversi sebuah kebutuhan informasi ke dalam sebuah query yang dapat ditelusur. Yang kedua yaitu semantik. Semantik di sini dimaksudkan untuk membangun atau mengembangkan sebuah query untuk sebuah sistem. Yang terakhir atau yang ketiga adalah technical, untuk memasukkan query sebagai bahasa penelusuran spesifik. Langsung saja kita ke penggunaan search option. Penggunaan search option ini digunakan sebagai mesin penggunaan pencari untuk mengenai dokumen atau segala informasi yang ingin kita ketahui pada sistem temu balik informasi. Yang pertama yaitu ada file type atau tipe dokumen. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tipe dokumen yang ingin kita cari. Yang pertama mungkin ada mengenai dokumen mengenai suatu video atau suara yang berbasis MP4 atau MP3 atau mungkin yang sebagai lainnya. Yang kedua yaitu frase search, yaitu jenis frasa. Kita di frasa search ini itu mencari yang memungkinkan pengguna untuk mencari dokumen mengandung kalimat atau frasa yang lebih tepat daripada membandingkan sekumpulan kata kunci. Yang ketiga yaitu translation atau wildcard, atau pemenggalan suku kata dengan cara mementikkan tanda pagar atau bintang dan koma serta tanda tanya pada ujung kata. Ini digunakan sebagai pemudahan dalam mencari sebuah informasi. Yang ketiga yaitu boolean logic atau logika boolean. Dokumen diprediksi apakah relevan atau tidak. Model ini menggunakan operator boolean atau istilah dalam sebuah query dihubungkan dengan menggunakan operator AND, OR, atau UNOT. Maksudnya penggunaan operator AND, OR, atau NOT ini digunakan sesuai ke tujuannya masing-masing, dengan AND memiliki tujuan untuk memperluas dokumen yang ingin dicari. OR digunakan untuk mencari dokumen selain dokumen mencari dokumen yang sesuai yang sangat ingin dia cari, dan NOT merupakan kata kunci yang digunakan untuk mencari dokumen selain lagi ingin kita cari. Baiklah, hanya begitu saja mengenai pembelajaran sistem temu balik informasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya atau mungkin lebih banyaknya saya minta maaf, dikarenakan mungkin saja di video tadi saya memiliki banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon kritik dan saran, atau mungkin ada kekurangan, tolong isi saja komentar di bawah. Baiklah, kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.